Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Pedrosa Suharisma dengan NIM 20231016 dari kelas Agama Islam J. Nah, di sini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Membumingkan Islam sebagai Rahmatan lil Alamin, yang berarti menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, tema ini tuh sangat penting karena di tengah dunia yang penuh konflik ini, Islam tuh seringkali disalahpahami sebagai agama yang keras. Padahal Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, toleransi, dan juga keadilan. Langsung saja kita akan membahasnya. Nah, langsung saja kepada bagian yang pertama, yaitu tantangan citra Islam. Nah, di berbagai belahan dunia ini, Islam tuh sering dikaitkan dengan kekerasan. Banyak media itu menggambarkan umat Islam sebagai teroris, radikal, dan anti perbedaan. Contohnya sendiri pada peristiwa bom Bali atau serangan 9/11 atau konflik Timur Tengah yang dijadikan sebagai representasi Islam. Padahal yang melakukannya hanyalah oknum, bukan mayoritas umat Islam sendiri. Karena kenyataannya mayoritas umat Islam itu hidup damai, saling tolong-menolong, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Namun seperti kata pepatah, karena nilai setitik rusak susu sebelangga. Kita sebagai generasi muda harus mengembalikan citra Islam yang sesungguhnya sebagai rahmat untuk semua, bukan ancaman bagi siapapun. Nah, selanjutnya apa sih makna dari rahmatan lil alamin? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 107 yang berbunyi, "Dan tidaklah kami mengutusmu, Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." Nah, kata rahmat sendiri disebut lebih dari 500 kali dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang adalah inti dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, kata Al-Alamin berarti makhluk, berarti semua makhluk, bukan hanya manusia, bukan hanya muslim, tapi juga hewan, tumbuhan, bahkan alam semesta. Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tapi juga dengan sesama manusia, alam, dan makhluk lainnya. Selanjutnya, bagaimana dimensi rahmat atau menurut para ulama? Nah, jadi menurut para ulama sendiri ada dua dimensi rahmah. Yang pertama itu rahmah universal, yaitu kasih sayang untuk seluruh makhluk termasuk non-muslim. Contohnya seperti memberi makan orang kelaparan tanpa tanya agamanya itu apa, terus menolong korban bencana alam, lalu bisa juga dengan tidak menyakiti binatang. Lalu yang kedua ada rahmah internal atau kasih sayang antar sesama muslim, seperti menjaga persaudaraan antara seiman, menghindari konflik antar golongan dalam Islam, serta memaafkan dan menasehati dengan lembut. Tantangannya adalah ketika kita hanya mengutamakan kasih sayang internal dan melupakan kasih yang universal, ini berisiko melahirkan sikap eksklusif bahkan ekstremisme. Nah, seterusnya bagaimana sih kalau kita melihat teladan dari Nabi Muhammad SAW? Nah, dari Nabi Muhammad SAW itu merupakan figur utama yang meneladankan kasih sayang yang bersifat universal atau di luar agama Islam itu sendiri. Seperti beliau tuh pernah memaafkan penduduk Mekah saat Fatu Makkah, meskipun sebelumnya mereka itu menyiksa kaum muslimin. Atau saat jenazah Yahudi lewat, Nabi itu berdiri ketika sahabat berkata itu jenazah orang non-muslim. Nabi menjawab, bukankah dia juga manusia, yang menunjukkan bahwa bukankah kita adalah makhluk ciptaan Allah, kita sama di mata Allah itu sendiri. Nah, dalam piagam Madinah juga Nabi menyatukan umat Islam, Yahudi, dan pagan Quraisy dalam satu masyarakat damai yang menjunjung hukum dan kebebasan beragama. Nabi juga melarang menyiksa binatang, memerintahkan menebang pohon secara bijak, dan memberi contoh toleransi antar sesama yang luar biasa.
Lalu selanjutnya bagaimana sih membumikan rahmat lil alamin di era sekarang ini. Nah, di sini aku akan kasih berbagai cara yang mungkin dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam keluarga itu, kita harus bersikap lembut, menghormati orang tua, atau membantu adik kakak. Nah, kalau di lingkungan kampus sekolah, seperti berteman tanpa diskriminasi suku, agama, atau status sosial. Kalau di media sosial bisa dapat dengan menyebar konten positif dan menjauhi provokasi yang bersifat sara. Nah, kalau di masyarakat sendiri, kita itu bisa dapat ikut andil dalam kegiatan sosial, gotong royong, dan membantu korban bencana. Kalau di lingkungan, seperti tidak merusak alam, hemat energi, dan mencintai hewan dan makhluk ciptaan Allah. Nah, teman-teman, itu dia Islam yang kita yakini bukanlah agama kebencian, melainkan Islam adalah agama rahmat, cinta, dan solusi bagi kemanusiaan. Jadi mari kita mulai dari diri sendiri, seperti berperilaku baik dimanapun kita berada, menjaga lisan, tulisan, dan tindakan, menjadi agen damai dan penebar manfaat. Nah, jika setiap muslim itu mampu menunjukkan kasih sayang, maka dunia akan mengenal Islam sebagai agama yang penuh cahaya dan kebaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.